Baik, selamat malam Mas Selamat malam Mas. Akbar. Oh Naja. Oke, baik. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Oke, Mas Akbar gimana kabarnya? saya juga cukup baik hari ini. Ini saya sambil ngerokok ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Saya juga ini kok Mas. Saya juga ngerokok juga. Masnya rokoknya apa itu? Wah ini saya rokoknya andalan baru Mas. Andalan baru. Kalau saya ini Marlboro. Oh Marlboro. Iya, Keren. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Mas, tapi sebenarnya ya sehari-hari sih saya juga itu andalan baru. Cuman karena memang ini kan lagi di Tulungagung juga. Ya nyoba. Gitu. Nyoba. Self reward ya. Self reward. Self reward. Udah cara muda ya. Iya, sana udah. Oke. Jadi kesini naik apa Mas? Wah tadi sini saya naik motor Mas. Naik motor? Iya. Sendirian aja? Ya kebetulan sendiri hari ini mau sambil ya cari-cari materi dikit lah ya. Oke. Materi terkait apa itu? Materi sebenarnya mau cari 2 materi ya Mas. Yang pertama itu tentang hukum dan HAM. Itu materi tugas kuliah. Hukum dan HAM. Hak asasi manusia. Ya, benar. Oke, ilmu sosial berarti ya? Iya, tapi ada konteks yuridisnya, ada hukumnya. Ya. Terus sama Mas, saya mau cari materi tentang time management. Nggak mau cari, sebenarnya lebih tepatnya kayak nyusun materi buat time management. Oke, bentar. Time management, Ya, yuridis, itu sama dua materi ilmu yang, sosial. itu 2 materi yang beda kan, time management sama yang HAM tadi itu. Oke, saya sebentar. Ini kalau gitu main tebak prodi aja gimana? Boleh. Oke, ini Masnya dari kemarin ini ya, dari Win ya Mas Raja? Oh iya, saya dari Win. Oke, kan kemarin saya nggak tahu prodinya apa nih. Oh iya. Yang pasti kan bukan BK, saya tanyain kemarin. Iya, benar. Oke. Tapi di Win sana BK ada? Di Win ada BK. Ada BK, Ada tapi BK. BK Islam ya? BK Islam ya. Lulusannya berarti nanti pakai gelar? Wah, kalau itu kurang tahu juga sih. Kurang tahu juga. Saya kemarin itu yang saya tahu itu ini sarjana sosial. Oh, sarjana sosial. Ya. Oke. Ilmu komunikasi, yuridis sama time management. Wah, susah ya ini. Kayaknya ini deh. Ilkom ada di sana Mas. Di Win. Kalau di Win itu mungkin sebutannya bukan Ilkom ya, tapi ada yang lebih mirip-mirip itu KPI. KPI. Oke, saya tebak KPI. Sepertinya salah ya. Sepertinya salah. Oke. Apa itu? Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Hukum tata Nah, negara. untuk yang materi hukum dan HAM tadi itu tugas dari dosen saya kan. Saya disuruh untuk menyusun makalah gitu. Nah, terkait time management itu ya kebetulan saya diundang sebagai pemateri untuk mengisi talk show di salah satu SMA yang ada di Tulungagung. Oke. Keren. Ya, kebetulan Narasumber talk show pemateri juga ya. Oke lah. Oke. Itu kok bisa berarti emang sering ya sehari-hari kayak mungkin bawa acara. wah kalau membawa acara kayak ya kalau untuk pengalaman mungkin ya nggak sebanyak itu sih ya jam terbangnya Mas. Oke. Tapi emang maksudnya biasanya sama sekolah itu ini loh ada Mas Naja gitu. Ya mungkin dari panitia nggak tahu alasannya apa ya, karena saya diundang dan ya, saya rasa saya mampu ya udah saya ya. Oke, keren. Suhu nih, semester berapa kalau boleh tahu? Saya semester 3 Mas. Untuk Semester Masnya? 3. Saya juga semester 3. Unesa ya Mas kemarin? Unesa. Jurusan kalau boleh saya tebak itu kayak kalau Mas ini dalam lingkup sosial sih ini. Iya, pasti BK sih Pak. Iya. Ya tadi kita soalnya udah bicara itu. Iya. Oke. Kayaknya Masnya emang ini sering ngopi di sini apa enggak? Kebetulan sering di sini. Kebetulan sering. Ya, biasanya jeda matkul itu saya ke sini. Terus kalau malam juga saya biasanya akan teman-teman juga di sini. Oh, Win deket sini ya? Oh iya, di sini. Belakang sini. Selatan sini. Oke. Rumahnya Masnya mana sih? Saya selatannya lagi, selatannya Win. Desa Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ya. Saya Tanjung Sari. Oh, tetangga kita. Masnya mana?
Saya itu baratnya Tanjung Sari. Serut berarti Mas. Serut. Oh, iya. Kira tangga. Wah, Serutnya mana Mas? serutnya itu mungkin ya deket Tanjung Sari karena saya yang bagian timur. Kan Bagian di timur? Heeh. Perempatan Garuda itu Mas. Iya. Ya sekitar situ. Oh, sekitar situ. Oke, oke, oke. Maksudnya kok ini loh Mas. Kita kan saya kan tempatnya cari di IG. Oh iya. Sampean juga kok reply catatan saya kan butuh konseling dan lain-lain gitu. Oh iya. Kok iya. ya ketepaan tetangga gitu loh maksudnya. Betulan dekat gitu ya. Deket betul lah deket. Oh, Mas ngopi dulu. Oh, iya. Santai aja. Oke. Tapi ini udah cari-cari terkait materinya Mas. Untuk materi yang Kayak manajemen, Oh. yuridis. kebetulan kemarin untuk HAM saya udah cari berapa, terus untuk yang time management ya tadi sekilas udah kayak baca-baca dikit lah ya, tapi belum saya susun semuanya. Berarti emang deadline-nya masih lama. Apa? Deadline-nya Akhir minggu depan. akhir minggu depan. Iya. Tapi untuk yang time management itu tahun depan. Loh. Bulan Januari kan acaranya. Ya, Oh saya alah, siapin dari sekarang gitu kan. tahun depan. Ya kan bener tahun depan Ya, benar Ya. benar. Oke, oke. Di sekolah mana loh, kalau boleh tahu? Aduh. Di Mandua Tulungagung. Mandua Tulungagung. Iya. Yang sekolah banyak prestasinya itu. Katanya sih gitu. Katanya sih. Saingannya Mana? nggak ada rivalnya ya Mandua. Maksudnya kalau dari sejarah gitu loh. Wah, kalau itu mungkin bisa ditanyakan sendiri ke anak-anak Manduanya ya. Oke. Saya kan udah bukan keluarga Mandua lagi kan. Kalau saya kan ini dekat dari masnya juga. Saya alumni Semaboy. Oh, Semaboy itu bajunya Semaboy, Mas. Iya, Iya. iya benar. Ini Semaboy angkatan bawah saya. Oh, itu angkatan bawahnya Mas. Ini yang lulusan 2025. Kan saya 2024. Jadi kadang tuh pas ada adik-adik 2025 pas di luar gitu, saya kan pakai baju ini. Oh iya. Karena itu kok bingung gitu loh mereka. Ini kok nggak pernah lihat. Kadang itu loh, ini kok kakak kelas tapi kok bajunya Oh, angkatan gitu. 25 Kaget gitu. ya. Kaget no. Ini yang bener yang mana itu? Antara emang sepelantaran atau kakak kelasan bingung gitu. Ya, akhirnya ya itulah pokoknya. Iya. Ini kebetulan Masnya lagi pulang gitu ya ceritanya. Ya. Oh, kira lagi pulang kampung lah ya. Kampung ya, sekalian kan ini ada tugas untuk cari ini konseling. Iya. Oh iya, ngomong kita kan mau konseling ya Mas. Oh iya. Sebelumnya Masnya apa udah pernah tahu apa itu konseling? Konseling ya. Hmm. Kalau di SMP dan SMA itu kan ada ruangannya sendiri kan, dan ada apa ya istilahnya, Ruang konseling. ya ruang konselingnya ada sendiri, terus guru-gurunya itu yang menangani dalam hal konseling itu ada sendiri. Tapi dari SMP sampai SMA saya kok nggak pernah mencari tahu konseling itu apa, secara definisinya itu kayak gimana itu. Saya kurang mengetahui secara spesifiknya. Oke, tapi secara umum tahu lah ya. Kalau secara umum mungkin ya kayak guru-guru konseling kan menangani anak-anak yang bermasalah lah ya, kebanyakan. Iya. Kalau konseling emang kita kan fokusnya untuk ke ini Mas, perbaikan. Kalau pencegahan itu kan yang bimbingannya. Oh iya. Konseling itu yang mungkin after anaknya yang bermasalah kita perbaiki, atau ya yang pasti ya gimana perkembangan siswa itu pokoknya jangan sampai terhambat oleh sesuatu yang ya mungkin yang bisa menghambat perkembangan siswa. Intinya secara umum begitulah Mas. Masnya pasti sudah tahu lah ya. Karena Mandua kan ya guru BK-nya yang saya kenal itu Pak, kalau nggak salah ada Pak Bambang ya. Pak Pipin. Oh Pak Pipin. Oh iya, kalau Pak Bambang itu mungkin Man 1 ya. Kayak iya. Kalau Man itu adanya Pak Pipin. Oke, jadi gini aja Mas, saya disclaimer dulu aja. Jadi di sesi konseling itu kan kita itu menerapkan beberapa asas yang harus itu Mas, pokok dilakukan. Itu mungkin beberapa aja ya saya jelaskan. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan.
dimana dalam masa kerahasiaan itu ya kita itu sebagai konselor yang profesional juga di sesi konseling ini kita itu menjaga rahasia masnya, rahasia identitas masnya, dimana ya pokoknya sebuah yang dibicarakan ya yang tahu ya sudah kita aja berdua sama tempat ini. Dan itu selebihnya kita nggak boleh untuk mengumbar, oh kemarin aku ada konseling ini loh, dia bisa orangnya gini-gini, karena bersifat privasi kan. iya, kita menghargai privasi. Mungkin yang kedua juga ada asas keterbukaan. Oh ya, disclaimer dulu tadi ya tentang terkait kerahasiaan, karena mungkin ini kan saya apa ya mas, minta tolong untuk masnya sesuai tugas ya. Kebetulan masnya ingin konseling dan saya juga mau tugas ya. Makanya mungkin nanti saya izin untuk upload di YouTube saya. Oh iya. Nanti mungkin dosen saya yang lihat. Oh iya. Gitu. Sama ini mas, ada asas keterbukaan. Itu dimana itu sekonselor dan konseling itu diharapkan itu untuk saling terbuka. Gitu. Kalau nggak terbuka kan gimana ya? Kalau ada mungkin suatu case study case atau pokoknya permasalahan lah. Kalau nggak saling terbuka kan kita tebak-tebakan gitu. Gimana? Telepati gitu kan nggak bisa. Manusia nggak bisa baca pikiran kan? Nah betul. Tebak-tebakan itu malah nggak jalan nanti. Iya. Oke, keterbukaan. Yang terakhir mungkin 3 aja, mungkin kesukarelaan mas. Di masnya di sini kan kalau boleh tahu apa ada paksaan dari saya mungkin atau dari pihak lain? Tidak ada. Sekarang sukarela ya. Ya sukarela dari diri saya pribadi. Oke, mantap. Oke, mungkin ini kita kemarin kan udah sepakati bahwa konselingnya mungkin nggak lama-lama karena saya tahu masnya juga ada tugas ya, karena ya yang kesibukan masing-masing ya. Mungkin kita sesinya untuk konseling hari ini 1 sesi aja dulu, dan sesuai kesepakatan kemarin sekitar 20 menit sampai 30 menit mungkin begitu. Iya baik. Oke, sepakat ya mas ya? Paham. Ngopi duluan. Silakan. Oke, sama kalau mungkin masih ada masalah yang ingin diluapkan, marah-marah itu nggak apa-apa mas. Kebetulan juga sepi kan. Iya. Pokoknya ya wes marah-marah teriak apa nggak apa-apa, los. Yang penting jangan merusak. Nggak usah merusak fasilitas. Nah, gitu. Tapi juga perlu marah-marah juga, perlu teriak-teriak juga kan ya. Semua yang penting nggak kurang lain gitu aja deh. Oke, mungkin gitu aja sih mas. Baik. Disclaimernya dari awal ya saya jelasin terkait konseling gitu-gitulah. Oke. Monggo mas ya, kalau ngerokok ngerokok aja nggak Izin apa-apa. untuk merokok ya mas. Monggo silakan. Saya juga ngerokok kalau gitu. Silakan. Yes, pokoknya nggak usah dibawa tegang, santai aja. Namanya konseling, tapi ya biasanya kalau orang sama yang nggak dikenalan ya pasti agak canggung dikit ya. Santai aja yang penting. Gimana hari-hari ini, apa cukup terasa berat apa enggak? Untuk hari ini menurut saya ya biasa sih ya, karena kan hari ini kuliah juga libur. Sabtu libur. Oh iya, Sabtu libur. Jadi ya nggak ada hal-hal yang berat. Jadi ya enjoy, bener-bener enjoy sih untuk hari ini. Dan hari ini juga nggak begitu hujan juga. Emang di Tulung di Tulung aku memang tiap hari hujan apa gimana? Kok hari-hari ini nggak hujan gitu kata masnya? Kebetulan selama kurang lebih berapa ya? Ya seminggu terakhir ini tuh lumayan intensitas hujannya itu lumayan tinggi sih mas. Bahkan kemarin, kalau nggak kemarin lusa itu di daerah sini, daerah Kosrandang itu ada angin yang kencang banget sampai beberapa apa ya namanya, atap itu terbang kayak gitu lah ya. Di daerah mana? Pelosok Kandang mas. Pelosok Kandang. Iya sini berarti. Iya, daerah sini. Di UIN apa gimana? Kurang tahu, nggak tahu UIN terbang juga apa enggak. Oke. Surabaya ya kadang ada jeda 1 hari 2 hari nggak hujan, ada yang tak pernah ya 4 hari berturut-turut hujan.
gitulah pokoknya. Biasanya ya saya lihatnya di BMKG, di HP. Oh iya, ada prediksinya kan biasanya. Walau enggak 100% tepat tapi ya kita Ya, yang prediksi kemungkinan dulu, lah ya. kemungkinan. Bahasa Inggrisnya kemungkinan apa, Mas? Kalau mungkin itu kan maybe Mas. Kalau kemungkinan ini kayak ya kemungkinan. Oke. Iya ya. Apa ya? Saya lupa sebenarnya apa ya? Muncul di kepala terus hilang lagi. Ya kayak gitulah. Soalnya kan nggak setiap hari kita ucapkan ya untuk bahasa Inggris. Iya. Tapi ini sih ngomong-ngomong terkait bahasa Inggris tuh saya biasanya di kos sama teman-teman kos itu pernah itu memang nggak pernah sih, kadang nggak kadang sering lah Mas hitungannya kita itu bicara itu pakai bahasa Inggris, kita saling ngomong. Iya. Walaupun cuma sepatah kata, 2 patah kata, yang penting ngomong Inggris itu aja. Oh, yang penting Inggris gitu. Secara nggak langsung kan jadi kebiasaan juga ya. Jadi malah kayak hafal sendiri di dalam pikiran itu. Ya itu sih. Ya saya bersyukur sih ada teman yang nggak ngejudge kadang kan lah sok Inggris apa gimana. Kan kita malah ini sih. Kadang tuh kalau salah ini gimana? Dibenerin. Apa grammar wis gak perlu wis intine opo, penting ngomong-ngomongan. Tapi ya Mas, terkait kayak ngomong bahasa Inggris itu di temen kuliah saya. Itu ada satu teman saya itu yang cara bicaranya itu bahasa Indonesia tapi ada campurannya bahasa Inggris. Nah kayak gitulah, punya gambaran kan Mas ya? Ya kayak gitu. Jaksel. Yes, kayak Jaksel banget lah ya. Okay. Tapi ya tapi bagi saya itu memang ya kayak ya biasa aja, karena teman SMA saya itu ada yang kayak gitu juga kan. Jadi saya kayak ya nggak aneh sih menurut saya. Tapi bagi beberapa teman saya yang lain itu mereka kayak seolah-olah gimana ya, alay gitu. Ya mungkin ada yang berpikiran kayak gitu, tapi beberapa itu ada yang ngomong ke saya kayak itu sebenarnya anak itu cara ngomong itu dibuat-buat apa gimana sih, kayak gitu kan. Oke. Kalau menurut saya sih ya saya ya Mas ya sebenarnya ya sah-sah aja sih itu ya, itu kan hak mereka kan, ya. Hak mereka yang penting kan yang penting paham gitu aja kita. Kalau bagi saya itu gini, kayak selama orang itu nggak merugikan kita, terus toh cara bicara itu kan ya kita yang namanya di dunia perkuliahan pasti dari teman kita itu nggak cuma dari sini doang kan ya, pasti ada yang mungkin dari Jakarta, mungkin dari entah itu Kalimantan, entah itu mana, Papua mungkin juga, dan secara mereka semua logatnya itu kan pasti beda-beda kan. Jadi kayak mau orang ngomong kayak apapun, mau kamu ngehujat dia seperti apapun, maksa dia merubah cara bicaranya pun, kalau memang dari dianya itu belum bisa untuk beradaptasi sejauh itu ya gak mungkin bisa. Iya kan? Iya. Selama kita masih bisa nangkap apa yang dia katakan, selama kita masih bisa memahami apa yang dia katakan, ya udah cukup sebatas itu aja. Kita nggak usah ngehujat, kayak nggak usah kayak menilai bagaimana cara dia berbicara dan lain sebagainya lah yang mungkin. Toh kita kan juga nggak merugikan orang lain yang kan nggak merugikan orang lain. Tapi kayak saya menyayangkan itu ya, kenapa sih kamu harus sampai mengkritik kayak gitu. Dan itu nggak 1-2 orang loh yang iya beberapa. Kasihan juga, tapi ya gimana ya udahlah, perkuliahan memang hubungan manusia emang kadang ya agak ruwet lah. Iya. Mungkin kembali ke laptop aja ya Mas. Oh iya, silakan. Oke, monggo. Oke, Masnya kemarin ada ini, katanya Masnya menyiapkan suatu case ya yang perlu dibahas. Mungkin bisa, kita kan kayaknya udah nggak jagung lagi nih, udah nyantai kan, udah enjoy gitu. Enjoy. Kira-kira case yang mau disampaikan Mas Naja ini gimana ya? Jadi langsung aja. Jadi gini, saya itu punya salah satu problem. Problem gimana tuh Mas? Problem saya itu di perihal rokok. Perihal rokok ini? Perihal rokok. Oke, rokok. Satu batang ini jadi problem. Problem, oke. Apalagi satu bungkus Mas, 16 problem. Oke, 16 problem. Apa punya saya berapa problem? 20 problem. 20 problem. Oke, gimana problemnya? Jadi gini Mas, saya itu bisa dibilang saya merokok itu nggak selama teman-teman saya yang lain lah ya.
jangka waktu saya merokok dengan teman-teman itu beda. Teman-teman saya itu mungkin mulai rokok sejak SD, mungkin sejak SMP bahkan. Tapi kalau saya itu kan baru SMA kelas 2 akhir kalau nggak salah itu saya mulai rokok. Itu pun karena ya beberapa hal sih. Kayak saya sempat apa ya waktu itu patah hati sih. Ya patah hati sih mas. SMA patah hati nih. Iya mas, ya Allah. Seru ini mas SMA-nya. Oke. Gara-gara patah hati itu kan saya jadi merokok. Oke. Berawal dari Pas 12. ya kelas 11 Oke. waktu mau mendekati studi kampus. Oh, studi kampusnya kelas 11. Iya ya, Kelas kelas 11 akhir kalau nggak salah itu kalau nggak pertengahan. Itu kan ke Bali kan mas. Bali. Oh iya ke Bali. Sebelum berangkat ke Bali itu kan kita mengunjungi beberapa kampus yang ada di daerah Malang. Ya. Oke. Nah ketika berangkat studi kampus Oke, baik. kayak waktu itu saya ngerasa kayak kan habis putus nih ceritanya. Oh, oke, Ya, habis putus lah ya ceritanya kayak gitu. Dari kapan nih kalau boleh tahu? Wah udah lama sih waktu belum studi kampus itu berapa ya seminggu sebelumnya atau berapa bulan ya lupa ya mungkin anggapnya sekitar seminggu lah ya seminggu sebelumnya itu saya putus Iya. dengan mantan saya. Oke. Nah, habis itu saya berangkat studi kampus ke Bali itu tadi. Kembali. Oh, ke Malang dulu baru kembali apa gimana? Iya ke Malang dulu baru ke Bali. Oke. Ini ceritanya mas kan ya namanya orang lagi galau lah ya. Pada waktu itu ya memang posisinya memang nggak rokok. Oke. Oh, belum merokok Iya, saat itu. Oke. rokok. Terus tuh kayak teman-teman tuh semuanya kan pada merokok juga waktu itu. Oke. Jadi saya kayak kemakan omongan teman saya itu kayak gini. Gimana? Aku gak gimana ya? Aku kalau gak ngerokok itu gak bisa tenang. Kalau teman saya bilang gitu kan. Oke. Saya bilang gitu terus kayak ada akhirnya saya ya nyoba lah. Ya biar saya kayak gimana ya? Salah menangkan lah ya. Oke, Saya nyoba. Kayaknya ini solusi nih. Solusi nih lah itu dia. Terlepas dari itu saya kayak anggapnya healing nih setelah galau healing nih gitu kan. Oke. Waktu tadi kampus itu. Boleh ya. Terus itu saya ngerokok. Satu batang pertama itu waktu itu rokoknya sebut merek gak apa-apa kan? Gak apa-apa, santai aja. Pertama kali merokok rokoknya itu Surya. Oke, langsung Surya. Itu dikasih teman saya kan. Oke. Rokoknya itu Surya. Saya ambil satu batang, lalu saya sumet. Bahasa kita sumet lah ya. Oke, saya sumet. Ayo saya sumet. Nah, belum habis satu batang itu saya ngerasa kayak pusing. Oke. Karena ya geliyeng. Iya, geliyeng kalau bahasa kita itu. Geliyeng. Saya ngerasa kayak pusing. Kayak, wah, rokok rasanya gini. Iya. Gak enak. Gak enak. Terus gak habis waktu itu ceritanya, satu batang pertama itu gak habis. Nah, habis itu saya buang das. Terus malamnya itu teman saya bawa rokok yang beda. Teman saya yang satunya siap bawa yang Camel kalau masnya tahu Camel yang ungu itu. Iya. Yang klik gitu purple kan? Ya purple itu dia. Jos lu. Nah terus saya nyoba yang itu kan mas. Saya hisap lah kok enak itu. Oke. Berawal dari situ. Oke. Kok enak akhirnya saya beli sendiri kan. Siap, boleh saya beli sendiri. Terus tapi waktu itu enggak yang bener-bener apa ya sering bener-bener sering banget itu enggak. Cuma ya mungkin sehari itu bisa 2, 3 atau bahkan 4 lah ya. Oke. Yes, kayak gitu. Dan dari situ lambat laun kok kalau nggak ngerokok sehari nggak ngerokok itu rasanya kayak gimana ya, di mulut itu kok ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Terus kan bawaannya pengen emosi gitu. Nah, dari situ akhirnya ya udah belilah. Oke. Saya ngopi sama teman saya. Keluar nongkrong lah. Rokok 1, 2 gitu. Berawal dari cuma 1, 2 sehari, cuma 1, 2 terus nambah lagi sehari itu 4. Habis 4 itu kayak terus bertambah. Yang dulunya itu ketika siang saya nggak ngerokok itu biasa-biasa aja. Mungkin bahkan di rumah kalau nggak ngerokok itu ya aman-aman aja. Itu oke gitu.
Akhirnya untuk sekarang. akhirnya kayak sekarang itu. Nah posisinya gini kan, sekarang sampai saat ini ibu, ayah dan satu keluarga saya itu hampir semuanya nggak tahu kalau saya merokok kan. Oke. Untuk saat ini. Oke. Nah, jadi saya kayak jangan dulu dah untuk merokok di rumah. Ya udah kalau mau merokok keluar. Oke, di luar. Nongkrong sama teman atau ngopi kayak gimana kayak. Oke, gitu. baik. Nah habis itu lanjut ke yang tadi ya. Hmm. Nah habis itu kayak pada akhirnya yaudah ketika saya ingin merokok saya keluar dan itu berlanjut sampai sekarang. Oke. Dan bahkan kayak saya ngerasa wah ini kalau diterus-terusin gimana cara berhentinya. Secara ya kayak wah ini sudah terlalu kecanduan sih. Kecanduan. Dan mau berhenti pun saya nggak tahu motivasi apa yang membuat saya bisa berhenti gitu kan. Oke. Karena kayak kalau kita tiba-tiba berhenti tanpa kita mempunyai motivasi yang kuat, sulit mas. Sulit. Bener kan? Bener. Sulit banget itu. Karena kita mengawali dengan Oke. sebuah alasan yang jelas. Patah hati. Ya, mungkin seperti itulah ya. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu mas, ini sekarang itu satu hari berapa? Satu hari itu nggak mesti sih mas. Kadang ketika mungkin ya kan saya hari Selasa itu matkul full. Ya, matkul full dari pagi sampai maghrib. Nah di situ itu biasanya waktu pulang itu saya nggak langsung pulang ke rumah. Oke. Teman-teman itu biasanya kan lagi nongkrong dulu kan. Nongki dulu. After dulu. kuliah. Kayak nyantai dulu lah. Oke, Habis baik. seharian otak panas ya kita butuh hal untuk mendinginkan otak. Oke. Ya. Nah, dari pagi sampai maghrib itu kan pasti ada jam istirahat untuk sholat lah ya. Iya betul. Kita rokok. Kadang ketika dosennya itu keluar lebih cepat daripada jadwal, kan ada waktu jeda kita jadi merokok lagi. Nah ketika hari Selasa itu saya punya apa ya, waktu hari Selasa itu saya habis lumayan banyak sih biasanya. Soalnya malam saya mesti keluar lagi. Oke. Dan malam itu kayak sulit banget mau nahan sakau. Oke. Malam berarti sakonya. Iya malam. Oke. Berarti ini kira-kiranya sih mungkin satu hari rata-ratanya deh 10. Mungkin 8 lah, tidak sampai lah. Oke, 8 lah. Oke, kira-kira 8. Oke, 8 itu sudah cukup berat nggak menurut masnya? Berat gimana? Maksudnya intensitasnya 8 itu daleman tinggi belum menurut masnya? Wah tinggi sih. Tinggi. Soalnya hampir 1 pak. Oke, kalau gitu sebelumnya masnya ngomong ya bahwa rokok ini adalah problem. Kira-kira kok jadi problem ini menurut masnya gimana? Problemnya itu di mana? Karena gini mas, ini yang saya rasakan pribadi ya. Sebelum saya merokok itu saya punya kemampuan kayak ketika futsal itu nggak cepet capek lah. Terus ketika sekarang sudah mulai merokok dengan intensitas yang tinggi, itu kayak tenaga saya itu mulai berkurang. Oke, yang terus kan. Terlebih lagi kayak apa ya? Tiap bangun tidur itu saya ngerasa Sering. sering di tenggorokan ini berlendir juga. Mungkin faktor kesehatan juga. Oke. Dia ngerasa kayak hanya kalau diterus-terusin kayak dampaknya buruk banget sih buat kesehatan gua gitu. Oke. Berarti menurut masnya ini adalah suatu problem merokok ini menurut masnya. Dan alasannya yaitu terkait kesehatan. Iya. Dan juga stamina masnya. Ya. Nah mungkin kayak kan juga mungkin saya ketika mungkin suatu saat nanti ketika berkeluarga saya mau merokok itu kayak nggak etis juga. Oke. Dari hal problem tersebut, menurut masnya ada yang perlu diselesaikan nggak dari kan ini udah problem. Menurut masnya ini harus diselesaikan nggak? Harus. Karena dampaknya yang jelek itu tadi ya. Soalnya kalau terus-teruskan kan ya nggak menutup kemungkinan bisa sampai sehari mungkin 2 pak juga. Oke, kalau gitu nanti kita fokus ke sini aja. Problem dari kesehatan menurut masnya itu kesehatan ini poinnya berapa? 1 sampai 10. 9. Ya, 8 lah. Stamina juga 8. Stamina ke 6. 6. Untuk ini jangka panjang sampai merit 9. Berarti misal masnya, sebenarnya masnya ya saya oke.
sebelumnya saya ini sih mengakui ya pada Masnya bahwa ternyata Masnya ini kalau menurut saya sudah cukup bagus ya, karena ya kan nggak semua anak muda itu ini apa ya beratnya, nggak anak muda itu sadar dan ngerti jangka panjangnya. Masnya ini udah tahu bahwa setannya nanti buruk gimana, stamina gimana, bahkan hak merit nanti gimana. Menurut saya sangat oke, kualitas anak UIN ya. Oh yes, anak UIN. Ini kualitas anak UIN saya juga kayak gini. Oke. Berarti ya yang saya tangkap ya, ini mohon dikoreksi Masnya sendiri ya, kan Masnya ada problem merokok dan ternyata ini adalah suatu problem, dan problem ini kan mau pengen Masnya selesaikan. Merokok ini problemnya apa? Kesehatan, jangka panjang, merit dan tenaga. Berarti ini Masnya sebenarnya ada motivasi di sini. Bahwasanya rokok ini adalah suatu problem. Aku harus nggak rokok agar aku kesehatanku membaik, lain-lain membaik. Mungkin meritnya nanti aku besok gimana ya? Itu Masnya sampai saat ini apa kira-kira ada pandangan baru nggak ini bahwa suatu motivasi? Kalau untuk itu mungkin lebih kayak ya juga sih Mas ya. Iya. Iya sih bener, kayak itu kayak sudah jadi motivasi sih. Cuman mengawalinya masih sulit. Oke, nggak apa-apa. Memang merokok menurut saya itu ya nggak bisa langsung ya. Dan seperti yang saya ini teman-teman saya itu banyak kalau merokok itu ya nggak langsung berhenti. Biasanya itu menguranginya ya satu batang, dan mungkin kalau udah bisa 3 batang tuh teman-teman saya itu langsung 0, dari ketiga 0. Karena nanti kalau dari pengalaman teman saya itu kalau 3 per 2 1 itu pasti banyak alasan untuk satu aja, makanya dari 3 itu 0. Oke, menurut saya udah sangat bagus Masnya ini udah paham, sudah sadar mengenai kesehatan. Dan 9 ya ini kuat banget ini, 8 ya, 8. ini sudah rumah saya cukup kuat. Tapi kalau keinginan untuk berhenti, ada keinginan untuk berapa? Wah, untuk saat ini kayak keinginannya masih kurang sih, sekitar 6 sampai 7, nggak apa-apa. Oke, tapi Masnya kan memang ini ya udah cukup sadar terkait hal ini. Dan dari problem itu, dari alasan untuk berhenti dan motivasinya kan ya terkait keluarga dan kesehatan, kira-kira yang saya tangkap begitu ya. Apakah Masnya ada suatu punya pikiran untuk mau dimulai? Wah, ini sih yang mungkin agak sulit. Saya belum tahu kapan itu, belum bisa menetapkan waktunya. Oke, nggak apa-apa, satu-satu aja dulu. Oke. Kapannya masih belum tahu Ya, karena kenapa? Mungkin ini satu kuliah atau memang lagi nggak mikirin aja, lagi nggak ada tempat untuk ngobrol kira-kira kapan dia enaknya gitu. Dua-duanya itu masuk sih sebenarnya, karena kayak mau nongkrong pun ya teman-teman ngerokok semua juga, kita mau berhenti langsung kayak sulit Berhenti langsung sulit. Berarti poinnya di situ, nggak bisa langsung. Maupun berhenti satu itu ya sulit Ya nggak apa-apa sih Mas, emang sulit sih, tapi ya kalau nggak sulit kan gimana ya, kapan untuk berhentinya kan gitu ya. Dan sedangkan Mas aja sendiri sudah ingin mau untuk berhenti Ya. Sudah kayak gitu sih. nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet, santai aja dulu, kalem. Yang penting kan mengurangi dulu, nggak bisa langsung berhenti gitu. Oke, mungkin bisa ini sih strategi. Emang nggak punya strategi? Wah, belum punya strategi sih. Oke. Kalau kira-kira nih dikurangi 1-2 per hari bisa nggak? Dikurangi 1 atau 2 per hari. Harusnya sih bisa ya. Oke, harusnya bisa. Menurut saya ini masih ragu-ragu. Ya, Saya mungkin ini saya tanya dulu ini lagi. Mas Naja ini apa benar-benar ingin untuk berhenti? Kayak mau keluarga nanti saya gimana? Untuk saat ini nanti kesehatan gimana? Karena Mas Naja ini masih muda, ini masih banyak
panjang. Alasan untuk berhenti sekarang tuh menurut saya ini sangat sangat jos loh untuk mau berhenti ini saya oke. Bentar ya, saya Oke, teman nggak saya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Hmm, iya sih mas, kayak dari pembicaraan kali itu tuh saya jadi mikir ya, bener juga sih kalau saya terus-terusin ya nggak mulai dari sekarang, terus nanti kedepannya gimana. Toh semakin lama saya, kayak semakin saya tunda akan semakin berat juga bagi saya. poinnya di situ sih, mas, yang mau saya omongkan tadi. Tapi oke, mas saya cepet nangkep maksud saya. Kira-kira. Oke, oke, kalau gitu sudah ngomong nih bahwa kalau gitu mulai dari mana? Kenapa nggak mencoba langsung? Mungkin dari besok atau besok lusa. Iya, kalau bisa sih malam ini langsung kita Malam coba ini. ya. Oke. Kira-kira kayaknya ini keinginannya langsung jas ini tiba-tiba. Oke. Oke sih. Ada strategi atau mungkin mau saran atau gimana? Saya kan bukannya gimana ya? Saya ini kayaknya ada teman-teman ini yang mengalami case yang sama. Iya. Mas. Kalau dari teman saya ya gitu tadi. Satu hari satu sampai ketiga langsung stop. Pas ada kendala di HP saya tadi. Iya, iya, iya. Oke, ya itu mas, satu hari satu dan sampai mungkin ketiga. Dan sebenarnya poin pentingnya sih ini, kalau teman saya lah ya mas, kalau ada motivasi, kalau ada keinginan, itu ingat alasannya untuk berhenti itu apa. Iya. Dan ngemil Oh iya, ngemil itu kayak bisa sih itu jadi alternatif. Bisa. Permen. ya jalur bisa. Kira-kira plannya minggu hari ini bisa. Oh besok aja deh. Hari ini Bisa kan aja masnya sih kan ya. masih besok. Tapi besok benar-benar besok loh. Iya, Karena harus besok sih. harus besok. Harus besok. Karena poinnya ya tadi. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Ya, besok ya sampai tua sampai merit gini terus ya. Sampai wafat bahkan. Nah, makanya itu nggak bisa futsal gimana dong. Itu sih. Tapi ya ini semua kembali ke masnya sendiri. Kira-kira kalau masnya punya motivasi yang kuat itu berarti bisa jadi alasan yang kuat sih. Iya sih. Benar-benar. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Terima kasih banyak atas semuanya. Oke, saya sebenarnya juga terima kasih sih masnya mau sudah membantu saya juga sudah mau ya ngobrol sharing lah ya terkait masalah ini. Cuman ya ini semua dari haknya dari masnya. Iya. Mungkin kalau nggak ngobrol kayak gini kan kayak bener juga ya, gak ada kalimat kayak gitu yang keluar kok. Iya juga ya, kadang kan gitu ya. Walaupun kita punya pikiran di sini, kalau nggak tercurahkan itu susah sih. Oke, planningnya masnya ada planning besok nggak kira-kira? Besok beli jajan. Besok beli Beli jajan. jajan aja. Catat ya mas ya. Iya, catat. Oke, mulai besok. Iya, mulai besok. Kira-kira konsekuensinya kalau masnya nggak gimana? Apa ya udah pokok nekat aja gitu. Hari besok ya besok gitu. Lebih ke sedikit pelan aja sih, kayak step by step. Step by step. Oke, satu hari satu gitu. Iya, cepet. Oke. Asal ada jajannya aja. Kayak gitu ya. Iya sih, asal ada jajan. Tapi ini sih untuk aman lah ya mas, untuk dananya untuk menjajan kira-kira Aman sih mas. aman. sih. Oke, kalau aman ya bisa sih itu. Iya. Oke, baik mas. Oke, mungkin ya itu ya, saya rasa itu mas Arja itu cukup menurut saya. Dari yang pertama kan dari patah hati, yang dimana patah hati ya nggak semua orang mau lah ya, terus Iya. akhirnya merokok dan itu kebablasan mulai sekarang, dan akhirnya punya nih alasan sadar awareness ya, Iya. sadar gimana nanti merit gimana, dan bahkan futsalnya itu udah mengganggu ya menurut masnya. Itu menurut saya udah Iya sih. sangat, nggak semua banyak teman-teman gitu. Mungkin kalau dari teman saya ini pribadi lagi itu orang yakin itu 2/10 mas. Wah, 2/10 langka banget berarti. Langka banget benar. Makanya itu saya udah sangat oke. Dan tadi motivasinya ya sedikit naik dikit ya kalau dilihat dari tadi percakapan ini, mungkin begitu kalau saya tangkap. Kalau dari masnya ya gimana itu masnya sendiri ya. Oke, untuk planningnya ya kita sudah disebutkan
tadi bahwasannya masnya ingin satu hari satu. Kira-kira saya pikir sih ini cukup baik sama Iya. langkah awal. Tapi ya semua tetap kembali pada masnya. Iya, tetap kembali. Oke, mungkin gimana ya mas, karena ini kita tuh saya takutnya masnya ini kan udah clear ya. Oh iya. Apa mungkin ada unek-unek lagi? Udah cukup sih, Mas. Cuma itu aja. Cuman itu aja ya yang Iya. pengen diomongin. Iya, sudah cukup. Sebenarnya ya saya pengen sih kayak ngobrol lama sama Mas Naja, karena ya memang kita kan kesepakatannya kira-kira 20 sampai 30 Iya. menit, dan saya takutnya ini mengganggu intensitas belajar masnya. Iya. Saya pun juga merokok mas, dan Iya. saya sebenarnya juga ingin berhenti, kan teman sharing aja Iya. gitu, Sharing session lah. sharing session lah nanti ceritanya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin bisa di lain waktu lagi. Mungkin ya masnya bisa kok nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan lagi sesi konseling gitu, Iya, kira-kira mungkin sesi seperti itu kedua lah. gitu juga bisa. Oke, saya rasa ya begitu ya mas untuk Baik. percakapan kali ini. Dan mungkin dari masnya gimana? Dari saya pribadi mungkin sudah cukup untuk motivasi saya untuk berhenti itu juga udah bertambah. Jadi mungkin habis satu ini terus lanjut kita aktivitas ini. Belajar Ya, gitu. lanjut Oke. belajar. Siap. Kurang lebih seperti itu ya mas. Iya. Oke baik mas, saya ucapkan terima kasih banyak ya mas ya. Ini kak nutupnya kak tiba-tiba nutup, tapi ya karena emang kita sepakatannya gitu ya mas. Iya. Saya takut mengganggu masnya tadi lah. Oke, kira-kira begitu mas. Mungkin dalam seminggu nggak bisa mas, mungkin 1 bulan 2 bulan kalau mau lagi ya nggak apa-apa, kita kontekan di DM lagi. Oh iya. Kira-kira gimana sesi 2 gitu aja. Dan saya disclaimer lagi bahwa ini mungkin bisa saya up untuk tugas saya mas ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih banyak mas untuk hari ini. Saya doakan mas Naja nanti juga bisa untuk berhenti. Walaupun nggak sekarang, mungkin dikurangi aja dulu, dan langkahnya semoga bisa diterapkan, bisa disiplin, karena itu yang paling susah, Disiplin, konsisten. Ya. Oke, kita nggak lama ya ngobrolnya, walaupun 30 menit ngerasa sangat cepat. Oke, mungkin cukup itu sih mas kalau sesinya untuk hari ini. Oke, mungkin nanti di luar ini kita bisa ngobrol lagi ya mas. Iya, baik, boleh. Oke, terima kasih mas untuk Ya. hari ini. Oke, selamat malam ya mas. Ya, selamat malam kembali, Mas. Terima kasih.